Prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Kata Pak Hasto, pemeriksaan Pak Anies ketika kasus Formula E itu adalah bentuk kriminalisasi yang diperintah oleh Pak Jokowi. Ini sangat menarik pernyataannya. Kenapa saya bilang menarik? Karena ada dua hal. Yang pertama, kalau ini tidak terbukti atau memang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi, maka pernyataan Pak Hasto adalah hoax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman ya, ini ada sebuah video dari ucapan Bapak Hasto yang akhir-akhir ini cukup viral teman-teman ya. Dan banyak sekali mendapat tanggapan dari para netizen. Prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah datang, seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat. Oke teman-teman ya, itu tadi adalah pernyataan dari Bapak Hasto yang cukup viral sekali. Dan pernyataan Bapak Hasto ini banyak sekali mendapatkan tanggapan dari netizen. Ada yang mengatakan kenapa tidak bilang dari dulu, kenapa baru bilang sekarang-sekarang. Itu ya. Oke teman-teman ya, kita dengarkan beberapa video yang telah saya kumpulkan yang menanggapi tentang video dari Bapak Hasto. Mohon maaf Pak Hasto yang terhormat, saya ingin menanggapi tentang pernyataan Bapak ini. Tadi kan Bapak bilang bahwa
Pak Jokowi pernah ngomong sama Bapak mengenai kriminalisasi Pak Anies. Ya, pertanyaan saya Pak, kenapa baru sekarang Bapak bongkar? Kenapa nggak dari dulu? Itu. Apakah kalau dibongkar dari dulu, masyarakat akan memojokkan partai Bapak? Karena Pak Jokowi berasal dari partai Bapak, begitu? Dan sekarang setelah Pak Jokowi beda pandangan dengan partai Bapak, baru Bapak bongkar gitu ya? Nggak fair kalau kayak gitu Pak. Seharusnya kalau sudah jelas-jelas itu nggak benar, sudah jelas-jelas itu kejahatan, seharusnya Bapak bongkar dari dulu Pak. Katakan yang benar itu walaupun pahit adanya. Itu baru dikatakan politisi sejati, begitu Pak. Bukannya dari sekarang Bapak bongkar. Kalau sekarang Bapak bongkar, tentunya masyarakat berpikir bahwa ini syarat dengan kepentingan politik. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan itu kan sudah merapat ke salah satu calon gubernur yang diusung oleh partai Bapak. Tentunya masyarakat akan berpikir ke sana Pak. Gitu. Jadi jangan karena ada maunya aja Bapak memojok-mojokkan Pak Jokowi. Di satu sisi Bapak memuji-muji Pak Anies. Padahal rekam jejak Bapak juga ada tuh, jejak digitalnya. Bapak pernah menjelek-jelekan kinerja Pak Anies semasa Pak Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta. Ada tuh videonya. Jadi sekali lagi ya Pak, kalau benar-benar Pak Jokowi bicara soal itu ke Bapak, itu kan kita juga nggak membenarkan kalaupun itu terjadi. Tapi yang kami sesalkan, kenapa Bapak diamkan begitu? Dan ingat ya Pak, seseorang yang mendiamkan kejahatan padahal dia tahu itu kejahatan, berarti dia adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Paham Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Kita lanjutkan nonton video selanjutnya masih dengan komentar untuk video dari Bapak Hasto yang cukup viral. Kata Pak Hasto, pemeriksaan Pak Anies ketika kasus Formula E itu adalah bentuk kriminalisasi yang diperintah oleh Pak Jokowi. Ini sangat menarik pernyataannya. Kenapa saya bilang menarik? Karena ada dua hal. Yang pertama, kalau ini tidak terbukti atau memang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi, maka pernyataan Pak Hasto adalah hoax. Gitu ya. Namun yang kedua, apabila pernyataan dari Pak Hasto ini benar, maka Pak Hasto juga harus dipidanakan. Kenapa? Kita berbicara aturan. Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Teman-teman baca. Di sana dijelaskan, apabila ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu kejahatan, maka ia juga berhak atau dapat dikenakan tindak pidana. Dan karena Pak Hasto tahu dan baru dibuka sekarang, yang dimana kriminalisasi adalah salah satu bentuk kejahatan, maka Pak Hasto juga harus masuk ke dalam penjara. Clear. Itu clear sekali. Maka dari itu, semua ini harus dibuktikan. Apakah benar? Atau ini hanya karangan? Kalau karangan, ya saya tidak bisa berkomentar karena ini masuk ke ranah politik. Tapi kalau ini benar dan masuk ke ranah hukum, ya maka harus diproses dua-duanya. Bahkan Pak Jokowi sekalipun. Kan seperti itu. Ini menarik. Dan kita nanti kira-kira akan terjadi apa ke depannya. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan. 5 hari lagi kita ikut nyoblos pilkada nih. Kita ikutin di minggu-minggu terakhir kan, di ujung-ujung kampanye ini kan rame, riuh rendah di sana sini, saling mendukung, saling mengklaim dan sebagainya. Tadi yang menarik saya lihat kampanyenya Pramono Anung dan Rano Karno di DKI itu ada Anies di sana nongol itu. Jadi ini makin gak karu-karuan gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat perilaku orang-orang PDIP, ya termasuk Anies sendiri ini memang apa ya, anomali, tapi memang
cukup menyesatkan sebenarnya. Gitu. Jadi perpolitikan kita ini diobok-obok oleh dua orang ini yang nggak jelas sebenarnya mau kemana dibawanya kalau mereka memerintah di dalam konstitusi Indonesia ini gitu, karena tidak punya pendirian yang jelas gitu. Sejak kalah pilpres di 2024 yang lalu itu kok PDIP itu makin kehilangan arah. Sebenarnya partai ini mau kemana gitu. Kalau gembar-gembor jadi partai wong cilik, tapi kelakuannya ya licik kayak gitu. Jadi malu-maluin. Minggu lalu saya lihat Megawati juga turun ke Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah ini ya memang seru karena di sana juga ada Pak Jokowi yang sudah pulang kampung dan mendukung Pak Lutfi karena memang itulah yang harus didukung, karena seperti apa yang dilakukan pada saat Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ya karena ini untuk keberlanjutan Indonesia gitu. Jadi buat kita ya tidak ada pilihan lain juga, khususnya Jawa ya, termasuk DKI, Jakarta, sekarang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kita memang harus mendukung apa yang didukung pemerintah, suka atau tidak suka, dengan segala macam kelemahan dan keunggulannya masing-masing calon itu gitu. Karena tidak mungkin kita mendukung calon-calon dari PDIP karena itu pasti berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah nantinya. Itu bisa menghambat, walaupun tidak total tapi pasti mengganggu itu. Kita punya pengalaman apa yang terjadi dengan Jakarta pada saat Anies jadi gubernur. Semua program yang dilakukan oleh pemerintah itu terhambat gitu ya. Jadi reklamasi kali Ciliwung dibilang naturalisasi tapi nggak pernah dikerjakan. Uang hampir 500 triliun 5 tahun yang kelihatan cuma sumur resapan. Ini nggak boleh terulang lagi gitu. Jadi kalau sekarang Anies Baswedan gabung dengan Pramono Anung dan sebagainya, itu 11-12 saja sebenarnya gitu. Karena ngomongnya saja mau bangun ini, bangun itu dan sebagainya. Nah, yang lebih lucu lagi tadi saya baca di TikTok itu Edi Rahmayadi, jadi gubernur yang kita anggap paling songong se-Indonesia ini, katanya kalau dia menang mau bangun stadion setiap desa katanya di Sumatera Utara. Itu tanahnya di mana, duitnya dari mana. Jadi asal ngomong saja gitu. Konsepnya nggak jelas, dia mau jadi apa. Oh, dia 5 tahun jadi gubernur, itu nggak jelas Sumatera Utara. Sudahlah, gitu. Biarkan anak muda Bobi Nasution itu, terlepas dia mau mantunya Pak Jokowi atau bukan, atau siapa saja. Jadi ini masa transisi yang kalian orang-orang tua yang sudah bawa komenjan ini sudah harus siap-siap dirilah untuk apa ya? Untuk mulai siap-siap, tidak lagi berkoar-koar mau ngurus negara ini karena kesempatan yang sudah diberikan kepada kalian itu kan nggak pernah terselesaikan gitu. Yang menarik lagi kemarin ya Megawati turun ke Jawa Tengah bersaing, orang bilang ini banteng bisa dikulitin sama Pak Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi kebetulan sudah pulang ke Solo, yang didukung adalah Lutfi. Terus yang menarik lagi Andika Perkasa konon nggak mau diperiksa laporan harta kekayaannya gitu karena ada rumah di Amerika yang dia katakan itu hibah dan sebagainya. Ini berbarengan dengan apa yang terjadi di gedung DPR di mana sedang dilakukan pemilihan ketua KPK. Ada beberapa calon ketua KPK atau mengurus KPK itu yang mengatakan OTT mau dihapus. Terus nanti ada lagi bahwa koruptor itu nggak perlu dipajang. Jadi nanti itu menurunkan mencederai diri sang koruptor gitu. Uang maling kok. Ini memang betul-betul kita ini ya. Nah ini semuanya PR-nya Pak Prabowo sama Mas Gibran. Nah kita sudah dengar sejak Pak Prabowo dilantik di setiap pidato bahwa
korupsi ini adalah musuh bersama dan harus kita asasi bareng-bareng dan harus dimulai dari manapun, harus ditegakkan agar tidak terjadi lagi penggarungan besar-besaran seperti itu. Jadi kemarin saya dengar juga Pak Prabowo bakal menahan dana-dana besar ya untuk pembangunan seperti bendungan dan sebagainya. Saya pikir sudah dibangun Pak Jokowi lebih dari 60 bendungan. Ya memang harus bisa dikendalikan. Nah, penyelesaiannya mungkin bertahap, disesuaikan. Karena kalau digelontorkan lagi ratusan atau ribuan triliun, nanti yang garong itu 10% aja sudah besar sekali. Tapi kalau nanti ditekankan kepada penyebaran pendanaan pendidikan, makan gratis dan sebagainya, itu kalau mereka mau nyolong, itu susah ngumpulinya gitu kan. jadi apa, percil gitu susah dia garongnya itu luar biasa nanti dampaknya. Nah, jadi kembali lagi kepada kita pendukung 02, kita harus konsisten, kita harus dukung apa yang dipilih atau yang didukung oleh pemerintah, sehingga apa yang sudah digaungkan, apa yang direncanakan sejak Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo akan meneruskan, ini bisa berkelanjutan tanpa ada gangguan, ya, tanpa ada gangguan. Itu harapan kita. Kita bukan tidak suka kepada calon-calon yang diusung PDIP, tapi karena budayanya memang adalah semua mereka adalah petugas partai. Makanya bahkan di rumah saya aja pekerja-pekerja kami itu mengatakan di Jawa Timur mereka akan memilih Khofifah karena takut kalau Bu Risma dipilih itu jadi anak buahnya Megawati saja gitu, nggak bisa ada hasilnya di masyarakat. Itu di kelas pekerja loh ya. Jadi ini yang harus dicamkan. Jadi karena ini masa transisi di mana anak-anak muda sudah mulai masuk ke level-level pengurus atau mulai memimpin Indonesia, di kabinet sudah ada 10 orang kata Mas Gibran yang seumuran dengan beliau. Jadi nanti dengan pilkada nanti mungkin bisa bertambah lagi. Jadi kita sudah ada bibit-bibit pengganti untuk 2029, 2035 dan seterusnya. Karena bagaimanapun masa transisi ini adalah start untuk menyambut masa transformasi itu. Jadi sekali lagi kita pendukung 02 siap-siap untuk tidak salah milih gitu ya. Karena suka atau tidak suka kita harus mendukung pemerintah, karena memang yang sekarang kita lakukan ini bersama-sama dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah untuk kelanjutan Indonesia ke depan, menyongsong Indonesia maju dan Indonesia emas. Jadi sekali lagi jangan lupa jangan salah pilih, jangan salah menyoblos jadi petugas partai yang kalian coblos gitu, karena nanti dia tidak bisa menjadi petugas negara gitu ya. Terima kasih itu. Saya pikir itu saja dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa tanggapan dari para netizen ya tentang pernyataan Bapak Hasto yang cukup viral akhir-akhir ini. Nah, kita lihat teman-teman ya, bagaimana tanggapan dari teman-teman kita, dari netizen tadi ya, tentang pernyataan Bapak Hasto. Lalu kalau menurut teman-teman sendiri, kalau teman-teman mau komen, apa pendapat teman-teman tentang pernyataan dari Bapak Hasto? Tentu saja teman-teman pasti ketika melihat itu ya, pasti punya ya, ide, punya pernyataan, punya tanggapan terhadap video yang telah beredar di TikTok ini teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton, mendukung channel ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.